Apabila selama ini ada kesalahan-kesalahan, mungkin secara tidak langsung atau tidak disengaja, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian pada kesempatan ini pula saya perlu menyampaikan beberapa hal-hal mungkin yang perlu diklarifikasi oleh pemerintah daerah terkait ada isu-isu ya yang tentu harus kita telusuri bersama kebenarannya terkait. Ini penting, saya kira karena ini sudah mulai agak ramai. Ini terkait pelantikan kepala sekolah. Ini perlu saya sampaikan pada momen ini agar kita semua bisa memahami bersama ya, bahwa saya merasa sedikit terganggu untuk hal ini, karena hal ini memang yang paling saya tidak inginkan di awal. Dari awal saya sudah mengingatkan, kita bersama Pak Wakil Bupati sudah berkomitmen sebelum pelantikan bahwa segala pengangkatan pegawai di Kabupaten Parigi Motong dari tingkat yang terkecil sampai dengan yang teratas di eselon 2, jangan ada Rp1 pun keluar dalam rangka untuk memuluskan ya atau menjadikan seseorang untuk menempatkan posisi jabatannya. Ini penting. Tiap saat, tiap kesempatan, sebelum pelantikan, setelah pelantikan, pertemuan pertama saya sudah mengingatkan kepada seluruh ASN, seluruh masyarakat bahwa insya Allah di pemerintahan ini tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Di awal saya mendengar, saya hanya tersenyum. Saya pikir ini mungkin isu-isu biasa. Tapi beberapa waktu ini berjalan, ini terus muncul. Saya pikir jangan-jangan betul. Ya. Karena tidak mungkin ada asap tanpa adanya api. Makanya beberapa hari yang lalu saya sudah memerintahkan membuat surat tugas kepada inspektor kita untuk segera turun melakukan audit investigasi kepada nama-nama yang muncul di koran. Ini yang untuk yang ASN. Segera dilakukan investigasi sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, cari tahu yang bersangkutan. Apabila kedapatan, berikan sanksi yang seberat-beratnya. Bila perlu kita berhentikan. Begitu juga pihak-pihak yang menyogok. Ya, ini tidak tidak harus kita biarkan, karena moral-moral seperti ini yang harus kita berantas di Kabupaten Parigi Motong. Ya. Bagaimana mungkin bisa menempati jabatannya, bisa bekerja dengan baik kalau menggunakan uang pelicin? Tentu di pikirannya hanya mencari pengembalian. Saya sampaikan inspektorat bila perlu, kalau dalam penelusuran di bawah ada non ASN yang terlibat atau masyarakat yang mungkin menjual nama, memanfaatkan kedekatan dengan kepala daerah baik saya maupun wakil bupati, kita bisa minta bantuan aparat kepolisian untuk menelusuri ini. Ini merupakan warning. Tentu saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyuarakan ini, karena kalau tidak ada suara seperti ini kita tidak tahu. Mungkin di bawah ada orang yang sengaja memanfaatkan momen ini, mencoba-coba. Ya, pada kesempatan ini, pada kebersamaan kita kali ini, saya sampaikan, saya juga minta bantuan dari seluruh masyarakat kalau mendengar ini, apalagi ada namanya yang dicurigai, segera dilaporkan agar insya Allah ke depan tidak terjadi lagi. Ya, kita ingin membuat Parigi Motong ini bersih dari hal-hal seperti ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita mulai? Kita sangat menyayangi kabupaten kita.
dari hal-hal kecil seperti ini tentu harus kita perhatikan bersama. Insya Allah ke depan kita doakan bersama Kabupaten Parigi Motong ini benar-benar menjadi kabupaten yang terdepan di Provinsi Sulawesi Tengah, bukan hanya di visi misi, bukan hanya di atas kertas, tapi seluruh masyarakatnya bisa merasakan dampak-dampak dari pembangunan dan pembinaan moral dan akhlak pegawai-pegawai kita. Dalam waktu dekat, beberapa hari ke depan, saya sudah menyampaikan Wakil Bupati, kita kumpulkan seluruh pejabat kita ya, untuk terus menyampaikan hal ini, memperbaiki hal-hal yang merupakan kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita di tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah ke depan, karena memang saat ini merupakan masa-masa sulit bagi kita. Di tengah efisiensi anggaran ini, tentu kita harus memperbaiki diri. Yang terpenting utama, anggaran yang sangat terbatas ini, ya kita harus peruntukkan, gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bukan merupakan keinginan kita sebagai pemerintah, sebagai pihak yang menyusun program menetapkan APBD, tetapi benar-benar hasil dari kebutuhan masyarakat. Insya Allah ke depan kita doakan bersama Kabupaten Parigi Motong ini akan semakin baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan sekaligus pada kesempatan ini saya membuka dengan resmi pelaksanaan kegiatan halal bihalal Lebaran Ketupat pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan dari